Hey semuanya, balik lagi di Warga Anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari part sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slime Dataken, volume 18, chapter 3, part 8. Di sini, kita akan diperlihatkan operasi penyerbuan Mikael ke El Dorado untuk mendominasi Leon Cromwell. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah Vega menyerap Genom, Vega pun tertawa bahagia. Tetapi, kebahagiaannya telah berakhir saat dia bertatapan dengan Zalario. Zalario pun berkata, "Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kau bisa bergabung dengan kami, atau kau ingin bertarung di sini." Di hadapan Zalario, Vega secara naluriah menyadari bahwa mereka berada pada level yang jauh berbeda. Vega pun menjawab pertanyaan Zalario. "Maafkan aku, tentu saja. Aku akan mengikutimu, tuanku." Dan setelah itu, Mikael dan Veldwe telah tiba di kastil. Mikael duduk di kursi yang paling dekat dengan singgasana. Yang berdiri di sampingnya adalah Veldwe yang menatap orang-orang yang berkumpul. Zalario dan para malaikat lainnya berkumpul di sana. Para adik elf yang baru lahir juga telah dibawa ke sana. Zelanus dan para jenderal insek telah berkumpul. Setelah semua orang berkumpul, pertemuan dengan Mikael pun dimulai. Di rapat kali ini, gue persingkat aja ya pak. Hal-hal penting dalam rapat kali ini adalah: poin pertama, laporan Zalario yang sangat mengejutkan Veldwe dan Mikael tentang keberadaan Felgreen yang sebelumnya disingkirkan oleh Mikael ternyata telah kembali dan mengakibatkan terbunuhnya Kornu. Namun di samping itu, Dragon Factor milik Felgreen sudah diamankan. Poin kedua, prioritas yang harus dilakukan adalah mengamankan True Dragon, karena Dragon Factor sangatlah penting untuk kebangkitan Veldenava. Dragon Factor milik Felgreen dan Velzard sudah didapatkan. Poin ketiga, dari laporan Zalario, bahwa upaya untuk menjelma menggunakan pria yang bernama Vega sebagai wadah telah gagal. Satu-satunya wadah adalah dengan menggunakan 9 adet elf yang tercipta dari mantra terlarang Demon Death's Birthday. Kali ini, 9 adet elf tersebut akan digunakan oleh Zalario dan 5 bawahannya, dan juga Opera dan bawahannya yang bernama Oma. Poin keempat, Mikael akan memanggil Seraphim dengan Army of Angels Armageddon. Dan saat itu, Veldwe bertanya kepada Cagalli, "Namamu Cagalli bukan? Kematian Kodo tampaknya telah merusak kontrol yang ditanamkan kepadamu. Tapi, apa yang akan kau lakukan?" Cagalli menjawab dengan sedikit gemetar, "Apakah kamu akan membiarkan aku pergi?" Veldwe menjawab, "Setelah ritual ini selesai, aku tidak keberatan membiarkanmu pergi. Jadi, jika kamu mau, aku akan mengirimmu kembali ke bumi." Cagalli pun terkejut. Dia pikir dirinya akan dikurung, bahkan dia siap untuk dihukum. Namun, dia diizinkan untuk pergi begitu saja oleh Veldwe. Tetapi, Cagalli mempunyai permintaan satu lagi. Cagalli menguatkan dirinya untuk bertanya, "Apakah mungkin bagimu untuk mematahkan kendali pada Zuki-sama dan membiarkan kami pergi bersamanya?" Mikael pun menjawab pertanyaan itu. "Aku tidak bisa membiarkan itu, karena skill Ultimate Greedy King Mammon milik Zuki Kagurazaka juga bermanfaat bagiku." Cagalli yang memahami ini berhenti berharap lebih. Dan pada saat itu, Veldwe mengatakan bahwa kau dan mereka berdua, yaitu Tyr dan Footman, aku bisa mengirim kalian semua kembali. Namun, duniamu akan dilahap api dalam perang. Cagalli merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya saat kata-kata itu diucapkan dengan begitu jelas. Sedangkan, Yuki masih berada di bawah kendali mereka. Jika orang-orang yang memiliki kekuatan absolut ini mengamuk, tidak akan ada tempat yang aman di bumi, pikir Cagalli. Dan setelah mengetahui itu semua, Cagalli menyadari dirinya sangatlah lemah dan tidak berdaya. Dalam situasi ini, Cagalli hanya ingin bertahan hidup dan menginginkan kekuatan. Cagalli pun memikirkannya matang-matang dan menyatakan apa yang dia inginkan. "Tolong beri aku adik elf,
dan jika diperbolehkan, izinkan aku membawa Seraphim di tubuh ini. Cagalli berharap untuk meninggalkan tubuhnya yang rapuh dan terlahir kembali sebagai Undead Elf. Kemudian, dia ingin menyerap kekuatan Seraphim dan mendapatkan kekuatan yang besar. Mendengar permintaan Cagalli, Dino memasang ekspresi tercengang. Zelario dan Obeda hanya mengikuti keputusan Mikael. Di tengah reaksi tersebut, Mikael berkata, Kau sungguh menarik, tapi aku tidak akan mentolerir pengkhianatan. Jika kau menerima Ultimate Enchantment-ku, aku akan mengabulkan keinginanmu. Cagalli menjawab, Aku bersumpah tidak akan mengkhianatimu, dan aku akan menerima kekuasaanmu. Dan saat ini, kesepakatan telah dibuat. Ritual untuk membangkitkan ego malaikat ke dalam Undead Elf pun dimulai. Setelah membangkitkan 8 ego malaikat ke dalam Undead Elf, Cagalli melakukan ritual kebangkitan pada Undead Elf-nya sendiri. Setelah itu, dia pergi dari tubuh Homunculus dan berpindah ke Undead Elf. Zelario, Obeda, dan bawahannya Dalis, Oma, Orca-Aria, Arios, dan Maifuruki telah berhasil bangkit dengan tubuh Undead Elf. Sedangkan Cagalli masih tertidur lelap dan bermimpi panjang tentang masa lalunya yang kelam. Sampai pada akhirnya, Cagalli pun berhasil bangkit dengan tubuh Undead Elf-nya. Tapi, ini baru permulaan. Setelah itu, Mikael menggunakan Army of Angels Armageddon untuk memanggil Seraphim, dan sebagian Seraphim akan ditanamkan kepada Cagalli dan beberapa orang lainnya untuk memperkuat mereka. Setelah berhasil menanamkan Seraphim ke dalam tubuh Cagalli, kekuatan luar biasa berbenturan di dalam tubuhnya, dan terlahir kembali sebagai Ioten, Heavenly Spirit. Cagalli pun mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Cagalli menemukan bahwa ada skill baru yang tertanam di jiwanya. Itu adalah skill Ultimate Enchantment, Domination King Melchizedek. Itu adalah skill yang ditanamkan Mikael untuk mengikat Cagalli agar tetap dalam kendali Mikael. Cagalli secara naluriah memahami ini dan merasa takut akan perubahan pada dirinya. Bagaimanapun, kekuatan Cagalli bahkan melampaui kekuatan Demon Lord yang terbangun, dan dengan ini, Cagalli ingin membalas dendam kepada Leon Cromwell yang telah membunuhnya dahulu. Dan di sisi lain, unique skill Evil Eater milik Vega telah berevolusi menjadi skill Ultimate Evil Dragon King Azi Dahaka. Itu adalah kekuatan penghancur yang luar biasa. Sedangkan Zelario juga semakin kuat. Dia juga mendapatkan skill sistem malaikat Judgment King Israfil. Tapi sebenarnya, itu adalah masalah bagi Zelario. Dengan skill malaikat ini, Zelario tidak akan bisa menentang Mikael. Tetapi, jika Zelario membuang skillnya, dia akan dicurigai melakukan pengkhianatan. Obeda juga sama. Obeda telah memperoleh skill ultimate dari sistem malaikat, dan seperti Zelario, itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Obeda memperoleh skill ultimate Salvation King Azrael, yang merupakan skill seri malaikat. Obeda sekarang berada dalam situasi yang lebih serius daripada Zelario. Obeda pun memutuskan jika kontradiksi muncul dalam dirinya, dia tidak akan ragu-ragu untuk menghancurkan Salvation King Azrael. Namun, jika itu terjadi, Obeda benar-benar akan melepaskan diri dari Veldway. Semua itu demi Milim, putri Veldanava. Dan Obeda percaya bahwa Milim adalah penerus yang sah. Dan setelah semua persiapan Mikael terpenuhi, Mikael akan menargetkan Eldorado terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mendominasi pemilik skill Ultimate Purity King Metatron dan menjadikannya pasukan Mikael. Veldway akan menyerang dengan menggunakan kelompok yang kuat. Para insektor yang dipimpin oleh Zelanus mulai bersiap untuk perang. Tentara Zelario dikoordinasikan oleh Dalis dan Nice. Karena pasukan Obeda masih dikerahkan di benteng dunia lain, Obeda harus kembali dan menyerahkan kendali kepada Oma. Kemudian, semua perwira yang tersisa pergi berperang. Cagalli dan yang lainnya tentu saja juga akan ikut juga. Dengan instantaneous movement milik Maifuruki, itu memungkinkan membawa semua pasukan ke tujuan dalam sekejap, dan perang pun dimulai. Di sisi lain, tiba-tiba Rimuru mendapatkan laporan dari Dino. Dino mengatakan bahwa penyerangan akan dimulai di wilayah Leon Cromwell. Mikael akan menyerbu dengan kekuatan utamanya. Dan ada informasi lain juga. Veldway bajingan itu juga bekerja sama dengan para insektor. Mereka sangatlah berbahaya, terutama Raja Zelanus, yang bahkan mampu menyaingi Guy Crimson. Setelah Rimuru menyelesaikan percakapan dengan Dino, Rimuru kemudian segera memanggil para eksekutif yang tersisa ke ibu kota Rimuru.
Ketika Rimuru melihat benteng Leon dengan sihir pengawas Argos, Rimuru melihat bahwa itu tertutup oleh badai salju. Badai salju seperti itu sungguh tidak wajar, dan sudah jelas bahwa Velzer telah penyebabnya. Rimuru pun memilih Benimaru, Rangga, Kumara, dan Soe sebagai anggota serangan mendadak kali ini. Saat itu, Momiji dan Alphys yang telah hamil tua telah tiba untuk menyemangati Benimaru. Pada saat Rimuru dan yang lainnya memulai persiapan mereka, perang sudah dimulai. Dan scene berpindah ke El Dorado. Tanpa deklarasi perang, semua orang yang ada di sana, Veltwe, Velzar, Zelario, Pico, Gracia, Kagari, Yuki, dan yang lainnya telah tiba di El Dorado dan akan mengamuk. Strateginya adalah untuk membantai mereka yang bergegas keluar sambil mencari pengguna skill malaikat. Vega pun mengamuk, dia menyerang penghalang pertahanan kota dan menghancurkannya. Dia kemudian menyerbu langsung ke tempat yang tampaknya adalah kastil kerajaan. Sedangkan Kagari akan memanggil Lepres, kartu trufnya yang paling andal, untuk datang ke El Dorado. Tidak lama kemudian, Leon menerima laporan bahwa pertahanan kota telah dilewati, dan mereka saat ini sedang diserang oleh musuh. Seorang kesatria yang berdarah-darah berteriak, kekuatan mereka sangatlah besar, mereka sudah memasuki kota, dan kita berada dalam kekacauan. Leon pun menoleh ke arah Gi dan bertanya, "Sudahkah kamu menghubungi Rimuru?" Gi menjawab, "Cih, sial, koneksi terputus. Dan di atas sana ada Velzer. Jika Velzer serius, tempat ini bisa menghilang dengan mudahnya. Jika lingkaran sihir transfer dihancurkan, maka kedatangan bala bantuan akan semakin tertunda. Kita harus mengulur waktu. Rimuru pasti akan menyadarinya dan akan tiba. Untuk mengharapkan itu, kita harus mempertahankan markas ini." Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.